Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid As-Shalihin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memberkati kita kesehatan dan kekuatan, kemudahan dan kelapangan, serta kenikmatan dan ketaatan dalam beribadah dan beramal saleh dengan mengikuti aturannya yang ada dalam Al-Quran dan teladan Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah. InsyaAllah ya, dengan Al-Quran dan As-Sunnah Allah akan menjadikan hidup kita aman dan bahagia serta sukses dan selamat, baik di dunia yang fana maupun di akhirat yang kekal dan abadi dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kita pada malam ini adalah takwa yang harus dijaga. Takwa yang harus dijaga adalah penghubung iman dan Islam. Jadi iman dan Islam itu tidak akan nyambung, tidak akan connect tanpa takwa. Oleh karena itu, jaga iman, jaga takwa, dan jaga Islam agar mati husnul khatimah. Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kalian takwa kepada Allah, haqqa tuqati, dengan takwa yang sebenarnya, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Jadi tidak mungkin kita mati dalam keadaan Islam kalau kita tidak menjaga iman, tidak menjaga takwa, dan tidak menjaga Islam. Oleh karena itu ada doa yang diajarkan oleh Rasul, Allahumma ahyini ala sunnatin nabiyyika wa tawaffani ala millatihi wa'idni min mudhillatil fitan. Ya Allah, hidupkan aku di atas sunnah nabimu, matikan aku di atas agamanya yaitu Islam, dan lindungi aku dari berbagai macam fitnah yang menyesatkan. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, ya ayyuhalladzina saddaqu, ya ayyuhalladzina saddaqullah, wahai orang-orang yang membenarkan Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wa amilu bi syar'i, wa amilu bi syar'i, serta mengamalkan syariatnya, mengamalkan hukumnya, mengamalkan agamanya. Khafullah, hendaklah kalian takut kepada Allah, haqqa khaufihi,
dengan sebenar-benarnya takut. Jadi orang yang beriman adalah orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, kemudian menjalankan syariatnya, dan takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya. Wadzalika, dan itu bi ayyuta'a fala yuksa, dengan cara taat ya, dan tidak maksiat. Cara yang pertama ya. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, kalau kita benar-benar takut kepada Allah, yang pertama taati Allah, taati Rasul, jangan maksiat. Yang kedua wa yushkar fala yukfar ya. Jangan ya, kufuri Allah, jangan kufuri Rasulnya, tapi syukuri Allah ya. Kemudian yang selanjutnya wa yudhkar fala yunsa ya. Ingat Allah, berzikir kepada Allah, jangan lupa kepada Allah ya. Ini bentuk keimanan, bentuk ketakwaan, dan bentuk keislaman ya. Bisa kita jaga dengan ketaatan ya. Bisa kita jaga dengan syukur, dan bisa kita jaga dengan zikir ya. Karena nanti kita berdoa Allahumma ya, apa? A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku, bantu aku agar aku bisa berzikir kepadamu, agar aku bisa bersyukur kepadamu, dan agar aku bisa beribadah kepadamu dengan baik. Jadi 3 poin ini tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa ma'unah, tanpa pertolongan dari Allah. Apa? Berzikir. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa berzikir. Yang kedua bersyukur ya. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa bersyukur. Dan yang ketiga adalah beribadah kepada Allah dengan baik ya. Itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi untuk menjaga keimanan, menjaga ketakwaan, menjaga keislaman adalah wadawimu ala tamassukikum bi islamikum ila akhiri hayatikum ya. Terus menerus dawam dan istiqomah ya, dalam berpegang teguh kepada Islam sampai akhir hayat ya. Jadi iman, takwa, Islam sampai akhir hayat ya. Kenapa? Ya, karena amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang paling dawam, yang paling tetap, walaupun sedikit, tidak banyak ya. Kemudian yang selanjutnya ya, kenapa kita harus mendawamkan ya, tamasuk, berpegang teguh kepada Islam sampai akhir hayat, litalqau Allah wa antum alaih, supaya bertemu dengan Allah dalam keadaan iman, bertemu dengan Allah dalam keadaan takwa, bertemu dengan Allah dalam keadaan Islam ya. Makanya dalam ayat lain ya, dijelaskan ya, bahwa Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran dan wafatkan kami sebagai seorang muslim ya. Jadi wafat menjadi seorang muslim, wafat dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan husnul khotimah itu perlu ya, sabar di dalam Islam ya.
Kemudian takwa yang harus dijaga adalah takwa kepada Allah sesuai kemampuan. Islam melarang kita takaluf, melakukan sesuatu yang kita tidak mampu melaksanakannya. Maka di samping takwa dengan takwa yang sebenarnya, juga takwa sesuai dengan kemampuan. Jadi dengarkan dan taati Rasulullah. Kemudian terus menerus berinfak. Karena infak itu sejatinya adalah berbuat baik, dan kebaikannya itu untuk diri sendiri, bukan buat orang lain. Kemudian apalagi? Menjauhi yang namanya sifat kikir. Dan kemudian raih gelar al-muflihun, yaitu orang yang beruntung sebagai pewaris surga Firdaus. Gitu. Kenapa kita harus menjaga takwa, menjaga iman, menjaga Islam? Dengan cara apa? Dengan cara dengarkan Rasul, taati Rasul, ikuti Rasul, kemudian terus menerus berinfak sebagai kebaikan untuk diri sendiri, dan jauhi sifat kikir, serta raih gelar al-muflihun, yaitu orang yang beruntung sebagai pewaris surga Firdaus. Banyak orang yang rebutan warisan orang tua, tapi sedikit yang rebutan warisan Allah. Jadi kalau orang tua kan mewariskan harta, tapi kalau Allah mewariskan surga. Makanya wasari'u, harus cepat-cepat. Yang kedua, fastabiqu, harus berlomba-lomba sehingga menjadi pemenang dan kemudian sampai di surga paling depan. Ini ada kata berinfak terus menerus. Kenapa? Karena orang yang akan mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit yang bumi, yaitu orang yang bertakwa, memiliki sifat selalu berinfak baik ketika senang maupun ketika susah, selalu berinfak baik ketika kaya maupun ketika miskin, selalu berinfak baik ketika lapang maupun ketika sempit. Jadi dawam, istiqomah terus menerus dalam berinfak. Kemudian jaga sifat kikir. Itu adalah beberapa cara untuk mendapatkan gelar yang namanya al-muflihun. Dalam Al-Quran banyak tuh, ulaika humul muflihun, qad aflaha, dan sebagainya. Kemudian lewat azan kita 10 kali dipanggil. Lewat qomat 5 kali kita dipanggil. Jadi sholat saja itu baru koma. Titiknya kalau kita sudah mendapatkan al-falah. Dan al-falah itu adalah Firdaus, surga yang paling tinggi, surga yang ada di tengah-tengah, surga yang terbaik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu, fattaqullah mastata'tum, kata Allah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah itu sesuai kemampuan kamu. Wasma'u, dengarkan oleh kamu. Wa'ati'u, taati oleh kamu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa anfiqu, dan berinfaklah kalian khairul li anfusikum. Infak itu akan membuahkan kebaikan bagi kamu. Wa may yuqashuhan nafsihi, siapa yang dijaga dari sifat kikir, fa ulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang akan meraih keuntungan. Kenapa? Karena yang namanya surga itu kaplingnya saja seluas langit dan bumi, apalagi fasilitas yang ada di dalamnya. Makanya ketika berbicara tentang dahsyatnya istighfar, kalau kita istighfar, kita akan mendapatkan 2 kebaikan. Yang pertama, kita akan mendapatkan maghfirah Allah,
ampunan Allah SWT, sehingga aman di dunia dari bencana dan aman di akhirat dari azab neraka. Yang kedua, ya, akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, ya, dapat tiket untuk masuk surga. Dan fasilitas yang ada di surga kita dapatkan dengan ibadah, kita dapatkan dengan amal soleh. Ya, jadi tiketnya dengan rahmat Allah, fasilitas yang ada di dalamnya dengan ibadah dan amal soleh. Sebab ketika berbicara tentang fasilitas yang ada di surga, dalam surat As-Sajdah Allah menyebutkan dua hal. Yang pertama, jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga itu balasan yang disesuaikan dengan amal waktu di dunia. Ya. Yang kedua apa? Nuzulan, fasilitas tempat tinggal. Ya. Bima kanu ya'malun, yang disesuaikan dengan amal waktu di dunia. Ya. Jadi baik rahmat Allah, ya, maupun fasilitas yang ada di surga yang didapatkan dengan amal, itu penting keduanya, dan itu adalah bekal ketakwaan. Ya. Ketika kita bertemu dengan Allah, ya, kita akan melihat Allah, dilihat Allah, berbicara dengan Allah, diajak bicara oleh Allah, ya, kemudian diampuni kesalahan kita dan dosa kita, diakui sebagai hambanya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Itulah orang yang beruntung. Kemudian fabdulu ayyuhal mu'minun, ya. Kerahkan, curahkan, ya, semua kemampuanmu, semua kesungguhanmu, ya, dalam bertakwa kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah yang sebenarnya itu harus sungguh-sungguh, nggak boleh main-main, dan sesuai kemampuan, tidak boleh takaluf, ya, memberatkan diri. Ya. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sejatinya apa yang disyariatkan oleh Allah itu sesuai dengan kemampuan manusia. Ya. Jadi wasma'u li Rasulillah, kemudian dengarkan Rasulullah SAW. Ya, sima tadabbur wa tafakur. Tidak hanya mendengarkan saja, tapi dibarengi dengan tadabbur, ya, merenungkan, tafakur, ya, memikirkan, sampai, ya, tidak hanya dibaca, tapi juga difahami arti dan maksudnya. Ya. Jadi untuk menjaga ketakwaan itu adalah dengar Rasulullah, taati Rasulullah, ikuti Rasul. Dengan apa? Dengan baca hadis. Ya. Jadi one day one hadis, one day one ayat. Kita dengarkan Allah, ya, kita juga dengarkan Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Karena ternyata ilmu itu diawali dengan mendengar, baru kemudian melihat. Setelah itu tadabbur dan tafakur, insya Allah dapat ilmu. Ya. Kita diperintahkan mendengarkan Rasul, mentaati Rasul, mengikuti Rasul. Dengan apa? Dengan membaca hadis. Ya. Ya. Kemudian baca artinya, baca syarahnya. Ya. Sekarang ada software kan bagus itu, syarah hadis arba'in. Ya. Ada yang dari Imam An-Nawawi. Ada yang dari Syekh Utsaimin, ada juga dari Ibnu Rajab, ada juga yang dari Abdul Karim. Ya, itu satu software itu. Ya. Memang namanya hadis arba'in, tapi isinya 42 hadis, ya. Bayangkan. Ya, itu hadis-hadis pokok, hadis-hadis utama yang dibukukan oleh Imam Nawawi. Bagus banget juga. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa dengan takwa yang sebenarnya, yang dilandasi dengan keimanan dan membuahkan keislaman yang prima. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, wa'atiu awamirahu wajtanibu nawahihi. Ya. Yang kita taati itu adalah perintahnya, perintah Rasul. Yang dijauhi adalah larangan Rasul. Ketika makan, kata Rasul, baca bismillah.
gunakan tangan kanan, ambil yang paling dekat. Itu kaitannya dengan akhlak. Ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berakhlak mulia. Ketika akan makan, ingat Allah. Ketika akan makan, gunakan tangan kanan. Ya. Kemudian jangan ngambil yang jauh, ngambil yang dekat. Ya. Makanya ada filosofi tumpeng. Filosofi tumpeng itu yang paling bawah kan tempe ya, kemudian tahu, kemudian kentang, kemudian telur, kemudian ayam atau daging. Ya. Coba orang yang bertakwa dan berakhlak mulia, ya, kan rata-rata makan tumpeng itu nggak sendiri kan, rame-rame itu. Mana yang harus didahulukan, tempe atau daging dulu? Kalau daging dulu terserahkan. Ya. Itu kan filosofi. Ya. Orang tua kita mengajarkan dalam makan berjamaah itu, ya, itu diawali dengan yang dekat. Yang dekat kan tempe, naik ke tahu, naik ke kentang, naik ke telur, baru naik ke daging. Dan kalau kita makan sesuai sunnah, insya Allah makin lama makin nikmat. Ya, coba kalau disikat daging dulu, ya, makin lama makin gak nikmat ya, karena ujungnya tempe. Ya, tapi kalau dari tempe dulu ujungnya apa? Daging. Ya, gitu. Jadi mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk qanaah, ya, untuk tawadhu, ya, dengan cara, ya, melaksanakan perintah Rasul. Sedangkan larangan yang berkaitan dengan makan tidak boleh itu dengan tangan kiri. Karena tangan kiri itu digunakan oleh setan ketika makan dan minum. Artinya setan itu ada dua, ada dari golongan manusia, ada dari golongan jin. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Kalau kita mau tahu setan dalam wujud manusia, lihat ketika makan. Makannya itu dengan tangan kiri, minumnya dengan tangan kiri, dan tidak boleh berdiri. Ya. Tidak boleh berdiri. Secara kesehatan saja nggak sehat itu, ya. Karena di dalam ginjal itu kan ada filter, ya. Jadi jangankan makan, minum saja. Kalau berdiri itu air langsung masuk ke ginjal tuh. Tapi kalau duduk disaring dulu tuh, kemudian masuk ke ginjal, baru ginjalnya sehat, gitu. Ya, gitu. Inilah, ya, ya, ajaran Islam. Di samping nyuruh taat kepada Allah, juga nyuruh taat kepada Rasulnya. Ya. Di antaranya ketika melaksanakan perintah Allah dan kemudian menjauhi larangannya. Ya. Karena takwa itu sendiri kan ada faraid. Ya. Takwa itu melaksanakan yang wajib. Ya. Wajtinabul ma'asi, serta menjauhkan maksiat. Baru kemudian wasiyanatun nafsi amma yu'thimu, menjaga diri dari apa saja yang akan menimbulkan dosa. Ya. Contohnya apa yang menimbulkan dosa itu? Banyak ngomong. Semakin banyak ngomong, semakin banyak salahnya. Semakin banyak salahnya, semakin banyak dosanya. Ya. Apalagi banyak tertawa. Banyak tertawa itu akan mematikan hati. Kalau hati sudah mati kemudian kita berdoa, doanya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ya, tidak akan didengar, tidak akan dikabul. Kemudian yang selanjutnya, wa man salima minal bukhli wa manil fadli minal mali fa ulaika humul dhafirun bi kulli khairin al faizun bi kulli matlabin. Ini luar biasa nih. Ada dalam tafsir Al-Muyasar. Jadi siapa yang selamat dari sifat pelit, selamat dari menahan kelebihan dari harta, ya. Orang yang menahan kelebihan dari harta itu namanya al-kaniz. Orang yang suka menimbun harta, ya. Menahannya itu tidak zakat, tidak infak, tidak sedekah. Padahal itu milik Allah, itu titipan Allah. Bahkan disebut juga orang musyrik itu, ya. Orang yang tidak zakat, infak, sedekah itu orang musyrik itu, ya. Kenapa? Karena dia tidak yakin
tidak mengakui bahwa harta itu milik Allah. Harta itu titipan Allah. Sebagian boleh kita gunakan, tapi sebagian lagi serahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau tidak, maka gelarnya dua. Pertama adalah orang pelit, yang kedua adalah penimbun harta. Nanti harta yang tidak dizakatkan, diinfakkan, disedekahkan, yang ditimbun itu akan dijadikan gosokan. Jadi semakin banyak yang ditahan, maka semakin gede gosokannya. Kemudian sebelum digosokkan itu dipanaskan dulu di atas neraka jahanam, bayangkan. Ya. Digosokkan kemana? Ke keningnya, digosokkan ke lambungnya, digosokkan ke punggungnya. Ya, sampai dikatakan rasakan apa yang kamu timbun itu. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi juga adalah al-ghafirun, ya. Orang yang selamat dari pelit, selamat dari menahan kelebihan harta yang Allah berikan. Dia termasuk al-ghafirun, orang yang akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali, ya. Al-faizun, orang yang meraih kemenangan, ya. Inilah, ya, harapan dari menjaga ketakwaan, ya. Kemudian takwa yang harus dijaga adalah imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahi, ya, hasba al-taqah katanya, ya. Yaitu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesanggupan. Salat, ya, kan harusnya berdiri. Kalau tidak mampu duduk. Kalau tidak mampu berbaring. Kalau tidak mampu pakai isyarat, ya. Islam itu agama yang mudah itu. Ya, orang yang mempersulit diri dalam Islam, pada akhirnya dia tidak akan bisa mengamalkan Islam, ya. Kemudian ittakhadhu wiqayati takika, ya, mimma takhafuhu wa tahdiruhu. Ya, bertakwa kepada Allah itu sejatinya adalah menjadikan tameng, menjadikan pelindung yang akan menjaga kita. Dari apa? Dari yang kita takuti dan dari yang kita Allah peringatkan, ya. Jadi salah satu rukun ibadah itu adalah takut. Takut kepada Allah, takut kepada keagungan Allah, takut kepada azab Allah, takut, ya, kepada apa? Ya, neraka Allah, ya. Banyak itu takut itu. Dan caranya adalah dengan bertakwa, karena takwa itu wiqayah, ya, sebagai tameng, sebagai apa? Pelindung dari apa yang ditakutkan oleh kita, ya. Kemudian takwa yang harus dijaga adalah takwa yang dilandasi keimanan dan membuahkan akhlak mulia serta ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini buah takwa. Buah takwa itu pertama akhlak mulia. Makanya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu insya Allah di dunia dimuliakan, di akhirat juga dimuliakan. Dan tempat mulia yang sempurna dan paling purna adalah surga. Makanya ketika kita baca surat Al-Ma'arij mulai ayat 19 dan kita mengamalkannya, maka ditutup dengan kalimat ulaika fi jannatim mukramun. Mereka oleh Allah akan ditempatkan di surga dalam keadaan dimuliakan. Jadi tempat yang paling karomah itu bukan kuburan. Tempat yang paling karomah itu bukan pohon gede, bukan. Tempat yang paling karomah itu adalah surga, ya. Makanya di sini dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, ya. Ada yang menarik, ya, kalau kita baca Al-Quran. Ada qaul ma'ruf, perkataan yang baik.
Ada qaul layin, perkataan yang lemah lembut. Ada qaul karim, perkataan yang mulia. Ada qaul balik, qaul yang menyentuh hati. Ya. Ya. Jadi tidak hanya sampai di kuping, sampai ke hati. Ya. Banyak sekali itu. Dan itu adalah gambaran ketakwaan seseorang. Ya. Makanya di samping beriman, di samping bertakwa adalah jaga yang namanya lisan. Kalau lisannya salih, insya Allah amalnya salih. Kalau amalnya salih, insya Allah doanya diampuni. Ya. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Jika iman, jika takwa, jika berkata baik dan benar, maka Allah akan mensolehkan amal kalian. Dalam waktu yang sama Allah akan mengampuni dosa kalian. Dan ternyata ditutup dengan kalimat wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Ya. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia pasti mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Apa? Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kemudian takwa yang harus dijaga adalah takwa yang menjanjikan ya kebaikan. Insya Allah ya. Dengan takwa kita akan raih berbagai macam kebaikan. Di antaranya apa? Selalu ada jalan keluar. Ya. Selalu ada solusi. Orang yang bertakwa itu hidupnya tidak akan mentok, tidak akan menemukan jalan buntu. Selalu Allah kasih jalan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan buat dia jalan keluar. Yang kedua, ya, rezeki yang tak terduga, rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang di luar nalar, rezeki yang tidak bisa dihitung dengan matematik. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Allah akan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. At-Talaq ayat 3 ya. Tadi At-Talaq ayat 2. Kemudian apa? Kemudahan. Ya, semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan berdoa, wa Allahumma apa? Allahumma yassir lil yusra wa jannibnil usra. Itu doa kita, singkat padat ya, tapi mengandung makna yang sangat dalam. Ya Allah, mudahkan untukku kehidupan yang paling mudah. Ya Allah, jauhkan dariku kehidupan yang paling sulit. Ternyata kuncinya takwa kepada Allah. Kenapa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, pasti Allah jadikan dari urusannya itu kemudahan. Ya. Yang keempat, kebaikan bagi orang yang bertakwa itu ditutup kesalahan. Ya. Jadi tidak hanya diampuni dosa, dihapus kesalahan, tapi juga ditutup. Sebab kalau tidak ditutup, ya itu masih ada bekasnya. Ya, papan tulis itu dihapus, masih ada bekasnya enggak? Supaya tidak ada bekasnya ditutup. Demikian pula dengan dosa dan kesalahan. Makanya setiap kita bangun, kita minta diampuni dosa, ditutup kesalahan. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya, sehingga endingnya adalah wa tawaffana ma'al abrar. Walaupun matinya massal, itu matinya bersama orang-orang yang baik gitu. Kita pengen mati sendiri-sendiri atau mati berjamaah ya? Ada tuh minta mati berjamaah, tapi bersama orang-orang yang baik, al-abrar. Siapa al-abrar? Baca surat Al-Insan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, dan selanjutnya tuh ya. Luar biasa tuh ya. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah tutup kesalahannya. Dan kemudian puncaknya, orang yang bertakwa itu akan dapat pahala yang sangat besar, ajrun azim. Apa itu? Surga ya.
wa yu'adzim lahu ajran. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan lipat gandakan baginya pahalanya. Terakhir, ya, takwa yang harus dijaga adalah takwa yang kemudian dihiasi dengan istighfar yang banyak. Ya, insya Allah nanti tolong diingatkan. Ya, kita akan membahas dahsyatnya istighfar ya. Ya. Jadi siapa yang memperbanyak istighfar, Allah jadikan yang asalnya bingung menjadi tidak bingung, yang asalnya sempit menjadi tidak sempit, dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang ditanyakan sampai sini?